Baik, sudah jam 20 lebih 29 menit. Artinya 1 menit lagi kita akan mulai, tapi kita dahulu dulu. Mudah-mudahan suara terdengar dengan baik ya. Mohon konfirmasinya suara kami, suara saya terdengar baik ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari mana nih? Saya akan bacakan dulu aja ya peraturan atau tata cara dan persyaratan yang sudah diumumkan hari ini. Alhamdulillah sudah dibuka pendaftaran untuk musim haji tahun 2025 atau 1445 Hijriah. Dan ini dikhususkan bagi warga Saudi atau warga asing ekspatriat yang mempunyai izin tinggal di Arab Saudi. Nanti akan lebih banyak mungkin pertanyaan ya dan mempelajari kasus-kasus yang ada sejak pagi tadi sudah mulai banyak yang sudah mendaftar, baik itu yang di paket 4, 1, 2, atau 3. Kita akan baca postingan yang dirilis oleh Kementerian Haji dan Umroh di platform X atau Twitter. Ya, untuk musim haji tahun 2024 garis miring 1445 Hijriah, tamu Allah dari dalam negeri Arab Saudi, saya bacakan bahasa Indonesianya ya, untuk warga Arab Saudi, warga pribumi atau bagi ekspatriat yang yang legal ya, bukan yang ilegal, yang resmi, memungkinkan mulai sekarang untuk mengajukan perjalanan haji atau berangkat haji dengan mudah melalui dua platform ini atau dua cara. Yang pertama melalui website Kementerian Haji dan Umroh lokalhaj.haj.gov.se. Kini sepengalaman kami tidak bisa dibuka di luar Arab Saudi, hanya bisa dibuka di dalam wilayah Arab Saudi, kecuali pakai cara-cara tertentu, misalnya VPN atau aplikasi lain. Jadi lihat website, kemudian yang kedua melalui Tatbik Nusuk, aplikasi Nusuk. Bisa di Apple Store, di Google Play, atau di punyanya Huawei ya, application apa namanya nih, galeri, aplikasi galeri. Jadi cuma cara mendaftar itu lewat dua ini saja. Jadi tidak ada lagi pendaftaran kecuali melalui dua cara ini. Kalau ada yang menawarkan pendaftaran tapi tidak melalui ini, hati-hati perlu dipertanyakan keabsahannya. Atau kecuali hanya sebagai perantara didaftarkan, boleh-boleh saja. Yang penting kita kenal dan percaya dengan orang tersebut. Kemudian saya lanjut, surut, syarat-syarat untuk membooking yang utama, yang diutamakan ya prioritas dan prioritasnya dalam pendaftaran haji tahun ini. Yang pertama ini mawatin au mukim, warga Saudi atau ekspatriat seperti kita yang sudah punya igoma. Kemudian bagi yang ingin mendaftar itu harus memiliki hawiyah atau KTP bagi warga Saudi atau igoma, izin tinggal sebagai ekspatriat yang masih berlaku atau belum expired. Artinya sampai bulan ini ya, sampai tanggal ini. Misalnya nanti expirednya 2-3 hari berikutnya masih berlaku ya masih bisa. Yang penting sampai pas pendaftaran itu masih berlaku, insya Allah valid, bisa didaftarkan sebagai dengan kartu identitas tersebut. Ketentuan umur usia itu tidak boleh kurang dari 15 tahun berdasarkan tanggal atau penanggalan Hijriah bukan Masehi. Kemudian diutamakan bagi mereka yang ingin mendaftar ini yang belum pernah melaksanakan haji sebelumnya. Biasanya 5 tahun hitungannya. Jadi kalau sudah berhaji dalam 5 tahun terakhir ini, kemungkinan tidak bisa diteruskan pendaftarannya. Seperti tadi contohnya banyak yang sudah mencoba mempraktekkan, ternyata ditolak atau tidak bisa meneruskan pendaftarannya. Ada apa? Ada warning silang katanya sudah pernah berhaji. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan yang diizinkan untuk calon jamaah? Yang pertama harus lengkap, apa, suntik vaksinnya itu harus komplit di Saudi ini sampai 3 ya, 3 dosis ya. Jadi
Maaf, ini Ikmalu al-Liqahat al-Hamiyah Syaukiyah ini untuk ini eh, vaksin untuk apa namanya? Meningitis dan influenza al-musimia. Jadi ada dua ya, meningitis dan influenza. Jadi dua. Nanti ini bisa diminta suntik vaksin ini setelah mendapatkan tasreh. Ini syaratnya. Harus lengkap memiliki atau disuntik vaksin meningitis dan influenza musim apa yang periodik ya, yang sering datang ketika musim-musim tertentu. Nah, itu nanti minta suntik ini bisa gratis di apotek atau di klinik, bukan apotek ya, klinik atau rumah sakit pemerintah. Kalau swasta biasanya masih bayar. Nanti ya dapat tasreh, langsung datang ke puskesmas terdekat. Kalau di kita puskesmas, di sini klinik-klinik ada setiap kecamatan itu ada. Setiap distrik itu punya klinik pemerintah dan bisa dicek nanti di websitenya. Website Kementerian Haji dan Umroh, website Kementerian Kesehatan Arab Saudi nanti kita bisa bantu nanti. Kemudian yang kedua syaratnya kesehatannya bidun amrod. Apa ini? Tidak memiliki sakit yang parah ya, yang kritis, yang kronis. Kira-kira begitu ya. Nanti tolong koreksi ada yang pandai bahasa Arab mungkin dari mahasiswa Universitas Madinah di sini yang lebih tepat apa. Tapi kira-kira seperti itu. Secara umum, general, eh, terjemah bebasnya. Yang ketiga adalah biduni amrod ma'diyah yang tidak punya penyakit menular juga. Tidak boleh. Jadi syaratnya cuma tiga ini dalam kesehatan. Kemudian bagaimana syarat untuk menambah sebagai mahram atau sebagai teman. Jadi kan di situ ada opsi ya kalau kita daftar tuh bisa menambah mahram ataupun teman-teman yang kita ajak bersama dalam satu grup, satu pendaftaran tapi kita daftarkan bersama-sama dengan yang lainnya. Syaratnya ini sebagai mahram adalah orang Saudi ataupun ekspatriat atau mukimin kita ya sebagai warga asing yang memiliki izin tinggal di sini dan itu dikecualikan. Jadi yang tadi aturan yang pertama itu kan nggak boleh yang sudah pernah berhaji. Nah, untuk mahram boleh dia menemani suami atau istrinya atau anaknya berhaji meskipun sudah pernah berhaji sebelumnya. Ini dikecualikan bagi orang yang akan menemani sebagai mahram. Kemudian yang kedua ke bawah, bagi perempuan warga Saudi ataupun yang mukim di sini itu juga boleh ditemani oleh mahram yang utama ya, yang prioritas darajatu al-ula. Misalnya kalau ke atas bapaknya, ke bawah anaknya, kalau ke samping suaminya, eh, meskipun sudah pernah berhaji sebelumnya. Jadi ini pengecualian. Oh ini untuk orang Saudi ya, mar'ah al-muwatina. Kita nggak membahas ini, kita lewat. Kemudian yang ketiga, al-had al-aqsa likulli syakhs fil hajaz al-khas bihi huwa arbata asmur rafiq. Jadi sekali pendaftaran kita bisa mendaftarkan sebanyak 14 orang teman kita, grup kita. Jadi 14 orang, boleh. Jadi sama yang mendaftar udah di 15 ya kalau hitungannya seperti itu. Tahun lalu hanya 13. Ini sekarang 14 orang kita daftarkan sekaligus dalam satu akun pendaftaran. Sekali pendaftaran itu boleh. Tinggal nanti dihitung pembayarannya akan banyak ya, 14 dikali berapa ribu. Kemudian dalam kondisi perempuan mukim, nah ini untuk perempuan yang ekspatriat nih, ditemani oleh mahram, maka dibolehkan mahram itu dengan pengecualian ya, al-fi'ah at-tabi'ah fi sijil al-iqamah kull khamsa sanawat wa faqwa min nason. Ini kira-kira pengertiannya boleh dengan mahram meskipun sudah berhaji dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi mahram ini sudah menjadi pengecualian yang bisa menemani istrinya atau anaknya meskipun dia sudah pernah berhaji sebelumnya, meski 5 tahun yang aturan awalnya kan tidak diprioritaskan ya bagi yang sudah berhaji 5 tahun ini tidak diizinkan untuk berhaji kembali.
Sudah pernah. Tadi saya juga coba dan beberapa teman juga ada yang nyoba. Begitu dia sudah pernah berhaji dalam 5 tahun terakhir ini ternyata ditolak. Pendaftarannya tidak bisa teruskan. Nah ini persyaratannya. Yang kemudian terakhir ini yang dirilis di X ya, di platform X oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ini langkah-langkahnya bagaimana kita mendaftar untuk mengajukan atau untuk berhaji di musim tahun ini. Bagi haji dalam negeri Arab Saudi, baik itu warga pribumi, warga Saudi sendiri ataupun kita al-mukimun yang tinggal ekspatriat warga asing di sini, yang nizomian ya, yang punya izin tinggal atau legal. Jadi ini sudah ditekankan ya, harus punya izin tinggal legal. Itu melalui Tatbik Nusuk atau platformnya Nusuk. Nah, ini caranya yang diberitahu, metodenya yang dinusuk. Kalau yang di website kan itu bisa kita langsung juga sama sih, nggak jauh beda ya. Dari mana nih? Ya kalau dari Nusuk sebenarnya simpel ya, apalagi ada bahasa Inggrisnya. Masuk ke platformnya dengan akun kita, kemudian daftar untuk, oh ini dari pertama kali ya, membuat akun dulu kalau yang belum punya, kemudian memilih booking atau eh, paket yang akan kita pilih dari Khidamatul Hajj, dari paket-paket yang tersedia, layanan yang tersedia, kita pilih di antara yang ada itu. Kemudian al-itla' ala al-baqat wa tafasil ya, kemudian juga memilih ya di antara paket yang ada itu dengan detailnya atau membaca dulu lebih detail dulu apa aja yang ada ditawarkan. Kemudian al-muwafaqah baru kita setujui. Oh sorry maaf. Jadi yang berikutnya itu kita yang daftar ini, akun yang kita daftar nusuk ini sesuai, tidak ada yang keliru atau tidak ada yang menyelisihi dari syarat dan ketentuan. Jadi semuanya harus sesuai dengan syarat ketentuannya, mengikuti, kita setuju. Biasanya term and condition itu kan ada yang diklik ya, tombol atau apa, kita klik, kita setuju dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian idofatul murafiq. Kalau kita ada tambahan teman, baik itu warga pribumi ataupun warga asing mukimin atau ekspatriat, atau menambah mahram, baik itu bapak, saudara, anak, atau suami, ini opsional, pilihan. Jadi kalau kita mau nambah boleh. Kalau enggak ya dilewat saja, langsung skip, masuk ke ikhtiar Baqatil Hajj. Ini setelah tadi yang pertama itu membaca, memilih penjelasannya secara detail, baru kita pilih, pastikan mana yang akan kita inginkan dari paket-paket haji yang tersedia atau yang ditawarkan. Kemudian memasukkan data kita. Oh bukan, bayanat al-hisab al-banki. Jadi data akun kita, akun bank kita, nomor rekening kita dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Untuk dijadikan alat pembayaran melalui akun rekening itu. Kemudian ikhtiar thariqatus sadat. Nah, kita pilih cara pembayarannya gimana. Di sini sudah ada penawaran dan ini sama ya dengan tahun sebelumnya. Kita bisa membayar langsung secara lunas, lengkap, atau kita membayarnya secara juz'iyun, secara bertahap kredit atau taksit. Dikredit berapa kali ya? 3 kali ya kalau nggak salah ya. Dikredit sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir, itmam al-hajaj biistilam risalah. Nasya, kita akan menerima SMS dari setiap nomor yang kita daftarkan sebagaimana akun kita di Nusuk ini. Kemudian di situ, di SMS itu akan tampak muncul semua informasi terkait booking kita sesuai dengan yang ada di nusuk yang kita pilih. Jadi di situ nanti akan diberitahukan kode invoice dan nomornya juga untuk pembayaran dan tanggal terakhir kapan kita harus bayar. Sekarang ini dikasih waktu berapa? 72 jam kalau nggak salah, 3 hari ya. Harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan, berarti hangus. Kalau hangus, gimana? Bisa kita daftar lagi. Tidak ada masalah. Itu saja dari 3 flyer atau postingan, 3 postingan di X oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, sekarang
Kita belajar dari kasus-kasus yang tadi sudah dicoba dipraktekkan, pembayaran atau pendaftaran yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di grup. Nah, silakan kalau mau ada yang mau diperjelas, mungkin langsung aja kita ngobrol tanya jawab ya. Karena kasusnya banyak. Silakan mulai dari Andrew. Assalamualaikum Abu Fakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Saya ingin bertanya nih Pak, saya kan sekarang bermukim di Al-Khobar ya Pak. Ya, Nah tadi saya juga sempat chat Bapak tadi siang Pak. Tadi siang jadi saya mau nanyain mengenai apa tuh namanya? Ada pilihan di sana Pak. Itu pilihannya itu semacam kayak select hatch operator gitu Pak. ya. Nah itu di saat saya tadi mau nyoba itu pilihannya banyak nah gitu. Mm-mm. Nah, terus penyampaian dari Bapak bahwasanya ada pertemuan ya Pak dengan pihak syarikahnya gitu Pak. Mm-mm. Betul. Boleh mohon klarifikasinya? Iya Pak. Mm-mm. Iya, barusan tadi sebenarnya saya juga baru pulang nih kehujanan juga, alhamdulillah. Saya di Damam, deket ya sama Khobar. Oh iya Pak. Jadi kan kita sudah dari awal pingin memberangkatkan atau kita pingin berangkat bersama-sama dalam satu rombongan. Kemudian kita juga usahakan ada ustadz pembimbing yang bisa membersamai jamaah agar maksimal manasiknya. Dan saya usahakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi juga alhamdulillah sudah biasa seperti itu. Cuma setelah pandemi ini memang ada banyak perubahan ya dalam sistem, apalagi dengan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Jadi banyak perubahan peraturan, termasuk pembayaran yang sekarang bisa dikredit, kemudian diminta untuk menyertakan rekening bank juga. Ini hal-hal yang baru, yang dulu kami tidak pernah melakukan atau tidak ada seperti itu. Nah, untuk yang bisa kita lakukan untuk bisa berangkat bersama-sama itu, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa Zoom sebelumnya. Yang pertama adalah untuk paket satu, 2, dan 3, yaitu paket-paket yang harganya di atas 8 ribuan. Adapun yang paket 4, yang harganya sekarang ini kalau nggak salah mulai 5 ribuan ya. Memang disebutkan sekitar 3.900 atau 4.000, tapi ketika dibaca detailnya, kira-kira sekitar 5 ribuan. Itu yang paling murah yang bisa kita lihat di aplikasi atau di portal kemudian Haji dan Umroh. Nah, untuk yang paket 4 ini terus terang kenapa nggak bisa? Karena memang mungkin ya pengalaman ya, tadi pagi sampai sekarang coba lihat, dapat nggak kuotanya paket tersebut. Kita hitung saja ada sekitar dua, katakanlah 35 juta warga Saudi di sini, yang 40%-nya adalah ajnabi atau warga asing ekspatriat seperti kita. Kalau 40%-nya itu anggaplah ada 10 juta warga asing, kemudian dari 10 juta ini yang akan berhaji dan niat berhaji itu ada katakanlah 2 juta, 3 juta atau 1 juta aja. Kebayang, 1 juta, dari 1 juta ini yang 500 ribu aja setengahnya pengen yang murah, yang paket 4 yang murah meriah itu, yang ekonomis. Artinya begitu portal dibuka, pendaftaran dibuka, semuanya berebut, saling ingin berlomba, ingin mendapatkan yang paling murah. Biasa kan, harga barang murah kan paling direbutin sama orang. Nah, itu ada yang dapat ya, Rini ya, alhamdulillah, yang di Madinah dapatnya. Jadi ya emang akan sangat susah, sulit. Kadang kita masuknya tidak muncul-muncul paketnya, atau ketika kita klik pilih ternyata masih loadingnya lama, muter-muter. Ada kata kata teman saya kayak ban Vespa gitu ya, muter-muter nggak masuk-masuk. Atau sudah masuk terus tiba-tiba ngilang. Kita pilih ternyata ya itulah. Mungkin ada yang lebih paham ya dunia website tuh kayak gimana. Kalau lalu lintasnya padat ya kayak di jalanan lah. Kalau lalu lintas padat ya macet. Mobil nggak bisa gerak. Nah, jalannya sempit, belum lagi ada yang berlobang jalannya. Mungkin hujan juga seperti sekarang. Jadi itu yang terjadi di paket 4. Tidak akan mudah. Alhamdulillah sudah ada yang dapat ya. Nah, nanti yang seperti Bu Rini ini, nanti tinggal koordinasi siapa aja nih yang dari Madinah, ini udah ditanyakan kan sama dia. Nah, itu pentingnya kita bergrup di sini, nanti saling koordinasi, saling ngobrol, komunikasi, bisa bareng-bareng. Dan kalau bisa,
Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa syarikah kalau mau itu aja dipilih. Tapi kalau memang susah ya apa boleh buat harus cari masing-masing individu saja. Tapi kalau kita sudah bersepakat, udah oke kita pilih syarikah A, B, C yang tadi sudah saya sampaikan. Termasuk yang tadi diusulkan juga bagus-bagus tuh seperti Al-Minhaj atau Al-Manhaj ya. Itu juga bagus. Kami juga dengar tadi dari teman yang di Hamla sini. Itu recommended ya silakan kalau mau pilih itu. Yang lainnya juga ada seperti Arokia, ada ya sebenarnya semuanya ini ya standar ya. Artinya kalau ekonomis yang Alket 4 ini seluruh syarikat atau Hamla itu memiliki standar pelayanan yang sama dan fasilitas yang serupa. Yang membedakan ya biasanya kelebihan dari masing-masing inisiatif dari syarikat tersebut. Contohnya seperti memberikan batu kerikil gratis untuk lempar jumroh. Sebagian syarikat nggak menyediakan. Ada yang lainnya syarikat menyediakan sajadah atau payung atau gunting kuku dan sebagainya. Nah, tapi kalau secara umum mereka itu syarikat yang sudah disetujui perizinannya untuk menjalankan haji. Karena juga ada kasus 2 tahun terakhir ini ada satu syarikat yang dekat rumah saya ini namanya Al-Fatih. 2 tahun terakhir ini sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan pelayanan haji, cuma umroh saja. Padahal 2 tahun yang lalu dia beroperasi. Ya apa sebabnya? Yaitu diantaranya adalah evaluasi dan ada penilaian ya performing dari pemerintah Arab Saudi dan masukan juga dari jamaah umroh, jamaah haji. Ketika nanti di akhir itu nanti kita diminta untuk membuat penilaian, kritik dan saran. Nah dari situ ada beberapa syarikah hamlah yang tidak beroperasi lagi. Sebelumnya ada, sekarang udah nggak ada. Nah, yang sekarang sudah ada terdaftar dan muncul di website atau di Nusuk, berarti itu yang terrekomendasi dan diizinkan untuk beroperasi dan dengan standar yang sama. Hanya perbedaannya itu tadi yang saya sampaikan. Nah, adapun yang paket 2, 1 dan 2 dan 3, ini kuotanya insya Allah sangat banyak dan memang mayoritas terbanyak. Sehingga kita juga bisa tidak terburu-buru untuk segera mendapatkannya. Artinya, kalau kita mau menimbang-nimbang, memilih, ataupun kita mau bersepakat satu grup, satu rombongan dalam satu syarikah, masih ada waktu kesempatan. Nah, kami atau saya yang bersama dengan teman-teman yang di Hamla, yang tadi saya bertemu dengan 3 orang atau 2 orang yang tadi ngobrol dari setelah maghrib sampai isya tadi. Pertama, yang bisa saya sampaikan, saat ini sejumlah Hamla syarikah yang biasa kita ajak untuk memberikan kesempatan warga Indonesia berangkat bersama-sama secara kolektif berombongan, mereka masih belum bisa memberi jawaban atau tidak memberi kesempatan, belum. Karena sebelumnya kalau di tahun-tahun sebelum pandemi itu, begitu kita kasih tahu ini kita ada warga Indonesia mau bareng dalam satu syarikah yang Anda kelola atau pakai bendera Hamla Antum, itu mereka langsung respon, langsung langsung memberi kesempatan. Karena waktu itu belum seketat atau belum ada proses secara online seperti sekarang. Sekarang kan serba online dan digitalisasi. Nah, sekarang ini setelah hari ini yang kami coba, setelah kita tawarkan, ini ada rombongan dari Indonesia. Kan orang sini tahu orang Indonesia itu seperti bagi mereka itu lebih disenangi karena mereka menganggap kita sebagai orang yang lebih ramah, lebih patuh, banyak senyum, banyak banyak nerima apa saja gitu ya, banyak nerimonya gitu dan seterusnya. Asalnya sih mereka senang, cuma mereka masih jual mahal tanda kutip ya. Sekarang ini kenapa? Karena mereka masih ingin membaca antusiasme jamaah atau warga di sini untuk pendaftaran. Mereka akan melihat pendaftaran hari ini sejauh mana orang akan memilih syarikat atau hamlanya. Sehingga mereka sampai hari ini belum ngasih ke saya tadi juga ke teman-teman yang di Hamla ketika kita ajukan belum memberi peluang untuk kita ajak kerjasama supaya kita bisa bersama-sama. Artinya kita disuruh untuk daftar masing-masing di Hamla atau di syarikah yang kita mau. Tapi mungkin sekitar 2-3 hari atau sekitar nanti hari Kamis atau Jumat setelah mereka melihat situasi atau antusiasme jamaah warga sini atau warga ekspatriat yang daftar apakah benar-benar daftar atau tidak di follow up lagi.
Karena ini kasusnya banyak, seperti contoh hari ini banyak yang daftar milih syarikat A, B, C, D, ternyata tidak dibayar. Karena kan pembayarannya ada waktu 3 hari ya. Nah, ternyata ketika sudah daftar tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti. Akhirnya yang tadinya harus daftar dan membayar dalam waktu 3 hari tidak dieksekusi, hangus, tercancel otomatis oleh sistemnya. Nah, Bapak Ibu juga begitu. Sekarang kalau yang daftar hari ini, kemudian hari ini belum bayar, sampai batas akhir pembayaran 3 hari berikutnya, itu akan hangus dengan sendirinya. Nah, kalau sudah hangus bagaimana? Atau terbatalkan karena tidak membayar, baik itu sengaja pun tidak, itu bisa membayar, mendaftar lagi, nggak masalah. Mau katanya 10 kali cancel pun, kita daftar, kita cancel, kita daftar, kita nggak bayar, waktunya habis pembayaran, itu masih bisa kita daftar ulang lagi. Cari syarikat lain. Bahkan saat ini pun ketika ibu bapak sudah memilih satu paket, kemudian mau cancel, ganti gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Ilgho ya, membatalkan satu paket yang sudah dipilih bisa beralih ke paket yang lain mungkin. Tidak ada konsekuensi apapun, tidak ada apa namanya pembayaran atau denda atau sanksi, tidak ada sama sekali, tidak, nggak ada. Kecuali nanti kalau sudah bayar. Nah, kalau sudah bayar nanti ada term conditionnya bisa dibaca sebenarnya. Term condition atau syarat dan ketentuannya itu di akhir, biasanya di halaman terakhir. Bisa dibaca. Kalau refund atau minta dikembalikan uangnya sekian sampai tanggal sekian, berapa persen. Kalau sudah masuk Julhijjah, berapa persen. Jadi itu beda-beda. Kayak kita beli tiket pesawat aja sih persis. Ya, pesawat pesawat kan kalau kita batalkan ada ketentuannya kan. Misalnya min H sekian, apakah refund seluruhnya, min H sekian, apakah refund sebagian, atau sama sekali tidak bisa di-refund. Itu bisa dibaca term conditionnya di akhir halaman yang biasanya kita kalau buka di websitenya itu ada. Jadi itu. Jadi apa kesimpulannya? Untuk hari ini, untuk yang paket 2, 1, 2, dan juga 3 ya. Saya kira 3 juga tadi saya lihat di grupnya VIP yang Tower Mina Tower itu yang dikelola atau di admin oleh Pak Indra. Itu juga belum menentukan syarikah mana atau hamla mana yang akan kita pilih. Karena kenapa? Di antaranya tadi kalau saya baca dari Pak Indra masih belum muncul ya. Pilihannya belum ada. Sama dengan yang 1, 2, tadi belum diberi jawaban sama pihak-pihak hamlah atau syarikah yang sudah kita hubungi. Kalau Bapak Ibu mau bersabar, tunggu sampai sekitar 3 harian. Jadi si pemilik syarikat atau hamlah ini sebenarnya lagi melihat sejauh mana sih, mensurvei lah katakanlah begitu, melihat antusiasme warga yang ingin mendaftar ke syarikahnya. Nanti kalau sampai tidak ada sama sekali bahkan, mungkin nggak mungkin juga ya, mungkin ada sedikit lah. Artinya kurang peminat di syarikah atau hamlah tersebut, itu mereka justru akan mengejar-ngejar, mencari-cari, mengobral bahkan. Sekarang mereka tidak masih menutup pintu untuk kerjasama itu. Nah, bagaimana kemudian? Ada dua opsi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah tidak sabar, yang penting saya daftar, saya berangkat, baik itu sendirian ataupun dengan grup, dengan kelompok masyarakat Indonesia, silakan langsung pilih di antara paket yang ada. Terutama yang 1, 2, 3 ya. Kalau yang 4 ya harus kejar-kejaran, harus ngebut, cari secepatnya, jangan sampai kehabisan. Mungkin juga sekarang agak susah ya, muncul tenggelam lah. Ya, kadang ada, kadang nggak ada. Karena orang ada yang cancel, ada yang membatalkan itu, kemungkinan nanti ada muncul lagi quantity atau kuotanya. Nah, untuk yang 1, 2, dan 3 ini masih banyak kesempatannya, kuotanya masih tersedia. Kalau Bapak Ibu sudah nggak sabaran, ikhwah sekalian pengen cepat-cepat memastikan saya harus dapat tasre, saya harus siap bayar dalam 3 hari ini, silakan pilih. Nanti kalau ditanya rekomendasinya apa syarikahnya, kalau mau berangkat secara mandiri seperti itu, tidak mempertimbangkan atau tidak mau bersama menunggu dengan rombongan lainnya, pilih yang keberangkatannya, city departure-nya itu kan ada pilihannya kan, yang terdekat dengan tempat kita tinggal. Misalnya kalau saya di Damam, saya bisa milih yang di Khobar, bisa milih yang di Hasa, atau mungkin di Jubel ada, atau juga yang di Riyadh. Itu mungkin kan. Kalau misalnya tinggal di Madinah, pilih yang keberangkatannya
dekat dengan Madinah. Mungkin ada di Yanbu, mungkin ada yang di Mekah langsung atau di Jeddah. Seperti itu. Kalau di Jizan, kalau memang ada keberangkatan di Jizan, pilih yang di Jizan. Atau mungkin kalau Jizan dekatnya ke Abha. Eh, Kalau Riyadh banyak ya di Riyadh saja. Mungkin kalau pengen cari syarikah yang mungkin pertimbangan harga, mungkin di Kharaj atau di mana di Buraida atau di Qasim yang memungkinkan dekat-dekat tempat tinggal kita. Prinsipnya itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nunggu, mau bareng-bareng, kita tunggu sampai kira-kira Kamis atau Jumat atau 3 atau 4 hari nanti. Begitu si owner atau pengelola Hamla atau syarikat itu sudah membaca, wah ini nggak banyak peminatnya, nggak ada yang daftar, atau bahkan sudah daftar tapi nggak dilunasi, nggak dibayar. Sampai 3 hari kan batasnya 72 jam. Ya artinya si owner atau pengelola Hamla ini akan membuka diri, akan mudah kita minta bernegosiasi. Ya tadi kita sudah coba ada beberapa syarikat atau Hamla. Kita tawari mereka ya begitu jawabannya. Sekarang mereka jual mahal lah istilahnya gitu. Karena ini kebiasaan tahun-tahun sebelumnya begitu. Bahkan dulu sebelum di online kan, ketika menjelang tanggal 1 Zulhijjah, tahun lalu juga terjadi sebenarnya. Sampai tanggal 1 Zulhijjah ketika kuota mereka itu masih banyak yang belum terjual ya. Banyak orang yang belum memilih hamlah atau syarikahnya. Akhirnya diobral, dicari komunitas-komunitas dari berbagai bangsa. Ada sebagian bahkan di diskon atau ya nggak di diskon ya. Artinya tetap harga yang ada di website. Tapi dia diberi keringanan, dijual ke maktab-maktab khairiyah, ke lembaga-lembaga amal sosial atau ke Islamic Center. Itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, karena dia pengen kuotanya terpenuhi, sementara itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Nggak ada peminatnya misalnya. Dulu ada satu syarikah yang di daerah Kotif atau daerah Sayahat. Kurang peminat karena Kotif Sayahat kan ini lebih identik ya dengan pemahaman eh, Syiah ya. Yang sehingga orang jarang berminat untuk mendaftar di situ. Itu waktu itu bahkan dijual setengah harga waktu itu masih belum online ya. Tahun 2000 berapa? 2016 atau 15. Itu begitu kasusnya. Nah, sekarang ini juga sama. Mereka saat ini untuk yang paket 1 2 ya, itu belum memberikan eh, belum membuka diri kepada kita atau kami yang tadi sudah mencoba berkomunikasi. Mereka masih silakan aja langsung ke Masar Elektronia, ke lewat Moke atau lewat Tatbik Nusuk website atau portalnya atau ke aplikasi Nusuk. Belum memberikan kita mau daftar kolektif nih warga Indonesia nih. Dikasih nggak? Karena kuota itu kan mereka itu bisa tahu sebenarnya pemilik Hamla ini di Riyadh ada berapa ribu kuota, nggak ribuan lah, ratusan lah. Mungkin di Madinah sekian. Dia taruh masing-masing itu sesuai dengan mereka prioritas mereka. Dan kalau kita sudah komunikasi dengan mereka, mereka akan memberitahu juga. Oh di Damam nih ada sekitar 500 kuota. Kalau mau diambil untuk jamaah warga tertentu, komunitas tertentu, silakan. Nah, kita bisa langsung masuk ke situ. Nah, sampai sekarang tadi, mungkin sampai 3 hari berikutnya, sampai nanti ada batas waktu terakhir pembayaran, 3 hari, itu mereka masih belum bisa memberikan kesempatan atau memberikan kita kerjasama untuk memasukkan secara beramai-ramai atau berkolektif dari warga kita atau komunitas kita. Begitu, Andri. Ini Andri laki-laki perempuan? Bapak, Ibu ya? Mana orangnya? Jelas nggak penjelasan saya ini? Masih ada yang perlu diperdalam lagi? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Saya laki-laki, Pak. Oh, Bapak ya, mohon maaf. Ya, Pak. Ya, oke, silakan kalau masih ada yang masih ingin ditanyakan. Tafadhol. Bebas aja ya, santai ya. Oke, silakan Pak Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di Madinah, Ustaz. Ya, tafadhol. Talib, Eh, mahasiswa? ya, ya, Masya mahasiswa. Allah. Taib, tafadhol. Eh, Anda kan tadi udah dapat yang paket 4 kan, tapi untuk pendaftarannya nggak masuk ini, SMS-nya nggak masuk nih. Harusnya Gimana tuh? begitu mendaftar langsung dapat notifikasi SMS. Perlu Ya, tapi dipastikan nomornya yang didaftarkan sama dengan nomor yang digunakan sekarang.
Ya kayaknya beda Ustadz karena Nah, itu dia. anak kemarin tuh pernah ilko ini kartu. Jadi beda kayak Oh. nomor nusuk sama ikomahnya beda. Oh, harus di takdil aja, di adjust aja ke Absir. Jadi harus sesuai dengan nomor yang terdaftar di Absir. Kalau di Sekarang Absir ya sama Ustadz, sama yang dipakai sekarang. sama. Kalau di Absir sama, tapi di nusuk beda. Oh, kok bisa ya? Ya Gimana udah tuh Ustadz? ditakdil aja di adjust ya. Mana yang akan dipakai? Sesamakan aja dengan yang di Absir. Dirubah kan bisa kan nusuk di edit profilnya. Iya bisa bisa. Ya coba. Karena itu pasti Tapi sudah terkirim ke nomor yang dinusuk itu. tadi Karena dia udah coba anak ubah tapi nggak masuk SMS-nya Ustadz. atau mungkin sudah terkirim. Sudah terkirim. Nah, ini muskilah ini kalau SMS-nya nggak datang karena di situ ada tagihan nomor invoice, nomor kode pembayaran. Dari Di situ, Nokia ada nggak Ustadz? enggak. Itu semua informasi taklimat ya yang tentang pembayaran itu di SMS. Nggak ada di WhatsApp enggak, tapi di SMS nomor yang terdaftar di Nusuk ya. Berarti ya bisa ya. Saya juga baru tahu nih Nusuk sama Absir beda. Mestinya satu itu. Ya beda Ustadz. Aduh. Ya itu. Mau dicoba coba di profilnya Nusuk dirubah belum? Oh ya itu takutnya sudah terkirim gitu nomornya ke nomor yang sudah terdaftar sebelumnya. Iya. Nah itu mungkin perlu Mana? diulangi lagi pendaftarannya dengan nomor yang baru ini. Susah ya nanti Oh hilang ya kesempatannya susah ini. ya. Qadarullah Aduh. ya cobalah mudah-mudahan dimudahkan. Gimana caranya? Kalau nggak diganti diulang lagi pendaftarannya, terus didusuk kalau nggak di adjust nomornya diganti, semoga bisa terkirim. Yang intinya notifikasi itu terkirim kepada nomor yang terregistrasi di Nusuk atau di Absir. Gitu ya, Akhuna Roja. Silakan Ahmad Effendi, tafadhol. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, tafadhol. Gini Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya di maktab itu pastinya nanti ada sisa kuota kan ya. Ya, pasti setiap Terus maktab. apakah masalah harga itu Pak sama dengan aplikasi atau portal atau bisa beda Pak? Dan juga masalah perizinan itu kan pastinya keluar itu apa namanya tuh? Oke ya, pastinya ada papernya itu resmi apa gimana Pak? Harga sesuai dengan yang Ya ada di harga. website dan yang di Nusuk. Ya. Harganya itu pasti. Dan pembayarannya pun hanya dengan satu cara, membayar ke rekening Kementerian Haji dan Umroh lewat transfer bank. Baik itu e-banking atau Soalnya, non-banking. iya Pak. Soalnya kemarin itu ada model saya itu bilang katanya nanti ada surat rekomendasi dari Syarikah, terus kita daftar lewat Hamlah itu dari lewat maktab. Katanya harga itu bisa separuh harga dari portal katanya Pak. Apakah benar begitu Pak? Wallahu alam. Itu tanyakan lagi sama yang ngasih informasi itu. Itu atau mungkin lewat jalur khairiyah, mungkin lewat lembaga sosial, lewat lembaga amal, lewat Islamic Center, mungkin itu bisa dilakukan secara offline. Oh, Tapi secara online semua yang kita bayarkan itu sesuai dengan yang tercantum di Nusuk atau di portal Kementerian Haji dan Umroh, tidak kurang tidak lebih. Itu akan kita bayarkan dan pembayarannya pun tidak cash tapi melalui transfer. Sudah tidak ada lagi di sini cashless ya. Di Saudi ini sudah nggak ada lagi pembayaran yang seperti itu. iya Pak, iya Pak, Gitu iya ya. Pak. Tapi itu boleh dicoba dicanya kemana kantor yang memberikan katakanlah diskon atau pengurangan harga itu. Kemungkinan itu khairiyah atau lembaga amal. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada satu syarikat namanya Ar-Rojhi itu memberikan bahkan bebas ini biaya gratis. Silakan dilihat di websitenya, barangkali sudah ada pendaftaran pengajuannya sekarang. Coba saya lihat ya. Ar-Rojhi pernah saya share waktu itu di apa di
arrojihajj.com di podcast atau di Zoom sebelumnya. Ini ya saya share ya. Boleh dicoba datang ke website ini. Bisa kelihatan ya. Nah, ini bahasa Arab semua, hanya nggak ada bahasa Inggrisnya nih. Memang ini kalau sebelumnya saya pernah melihat ada tasjilnya, ada pendaftaran. Entah kapan dibukanya, tapi coba dipantengin aja. Selain lewat website, biasanya ada masyayikh atau imam-imam masjid yang memberikan bantuan. Dia yang mendata dan dia yang mendaftarkan. Nanti akan diajukan ke Arroji Hajj ini dan bisa mendapatkan tiket atau tasreh dan pelayanan layanan hajinya digratiskan. Biasanya buat mualaf ya, warga-warga asing yang datang ke sini bekerja kemudian menjadi muslim. Nah, ini Hamlatul Hajj. Teman saya ada tuh di Riyadh tuh pernah di list tuh satu sampai 45-an orang lebih orang Indonesia campur dengan Filipina juga, sama seorang imam di salah satu masjid, ditulis kemudian namanya diminta sama igomahnya, diajukan dan berangkat haji tahun lalu gratis dari Hamla Ar-Rajih ini. Mungkin kalau di kita ini apa ya namanya furoda ya, furodanya dalam negeri ini. Nah, ini gratis ya, program haji gratis. Silakan kalau mau coba, mau cari informasi, jangan jangan juga tertipu ya atau ada orang-orang yang memanfaatkan informasi yang keliru. Pastikan di Ar-Rajih ini, Ar-Rajih Hajj. Alamatnya ini ya, alrajih.com, alrajihhajj.com. Cuma sayangnya nggak ada bahasa Inggrisnya, ini bahasa Arab semuanya. Ini program hajian setiap tahun digratiskan. Mungkin kalau mau cari-cari usaha, insya Allah bisa dapat. Tapi sebagian ada yang menjualnya juga ini dengan harga yang agak murah. Yang tadi mungkin disebutkan sama Jenal itu. Silakan langsung lanjut ya, Khalid. Oh, sama Ahmad Effendi. Ya, silakan Khalid. Ya, ini sudah saya minta unmute. Belum ada suaranya. Ke Indah dulu aja lah. Tafadhali. Indah Tri Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada yang ingin ditanyakan. Kebetulan Boleh. tadi suami udah apply, udah mau bikin bookingnya. Iya. Kan ada ad companion tuh untuk istri. Iya. Nah, akhirnya suami masukin iqomah saya dan Mm-mm. tanggal lahir kan. Mm-mm. Tapi ketika diklik, itu kita udah pastikan benar dengan captcha-nya juga. Mm-mm. Tapi di situ ditulisnya ID saya itu udah ke register gitu. Mm-mm. Jadi kayak nggak bisa masukin apa namanya companion-nya. Itu gimana? Maksudnya ada case seperti itu nggak ya pernah gitu? Terregister maksudnya sudah didaftarkan atas Igoma itu. Iya, tapi maksudnya saya sendiri belum booking gitu. Tapi bisa kan di Baik proses lewat selanjutnya? message. Di proses selanjutnya bisa kan? Di proses selanjutnya nggak bisa karena nggak ada nama saya. Jadi yang keluar hanya satu tagihan aja gitu. Gitu. Igomanya masih valid. Masih. Coba diulangi lagi, di refresh, mungkin gangguan di Em, websitenya. gitu ya. Iya udah Mm-mm. beberapa kali sih. Cuman kalau kita sih belum coba nusuk karena tadi nusuk beberapa kali keluar gitu. Oh iya, sebenarnya lebih 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 afdol karena nusuk kan itu langsung masuk ke profil kita kan, akunnya Mm-mm. akun kita. Pakai nusuk aja lebih baik. Iya, Di cuman suami istri tadi kan ya? iya. Iya, Maksudnya kalau kalau suami istri dinusuk itu kan sudah ada. Mau add companion iya. kita nggak usah nulis lagi. Sudah ada nama Oh iya. dependen kita itu ada. Iya kayak Anak. buat umroh gitu ya, kayak Iya, mau persis. reservasi umroh Iya. gitu ya. Makanya lebih baik ke nusuk aja coba, jangan di Nah, portal. baik. Baik Ustaz. Ya, Ya mudah-mudahan mudah-mudahan dimudahkan. besok bisa kita coba lagi nusuknya. Amin. Semoga Semoga dimudahkan ya. ya. Ya amin. Amin. Jazakallah khairan, Oh Ustaz. iya. Jazakallah khair. Kemudian silakan Khalid, udah kembali. Ya, Sat. Saya mau Ya, nanya, Sat. ya, Ini tafadhol. misalnya kita paket yang keempat tuh yang paling murah. Iya. Terus keluarga itu ada yang haji juga. Itu bisa nggak saat kita apa namanya ikut keluarga gitu. Jadi yang hamlahnya kita ini kita tinggal terus kita ikut
punya keluarga gitu yang ikut haji juga itu kayak Mau gimana, Tat? berhaji dari jamaah atau grup Indonesia ya? Iya, dari grup Indonesia ya. Reguler atau NH plus? Yang reguler kayaknya, Tat. Yang oh lah, insya Allah udah lama ngantri berarti ya. Iya, Tat. Ya pertama, antum nggak punya hak untuk berhaji dengan program yang datang dari Indonesia. Nanti mau tinggal di tendanya atau cuma berkunjung aja? Misalnya berkunjung aja tuh gimana, Tat? Bisa? Oh kalau berkunjung nggak masalah, boleh. Hmm, Tapi ya nasihat Ustadz-Ustadz selalu bilang kalau kita berhaji, fokus dan selesaikan dulu manasik-manasiknya, terutama yang wajib dan rukun, apalagi juga 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 sunahnya pastinya. Biasanya kalau kita mau berkunjung ke tenda atau lokasi jamaah keluarga kita yang datang dari Indonesia itu setelah tanggal 10 setelah selesai Haji Akbar tuh. Jadi setelah tanggal 10 selesai sudah tahallul. Nah, waktu 11, 12, 13 itu kosong, kita agak longgarkan cuma lempar jumroh saja. Itu bisa dilakukan di pagi hari atau setelah lempar jumroh sore atau malamnya. Hanya saja pengalaman sebelum-sebelumnya lokasi jamaah haji Indonesia dengan lokasi jamaah lokal atau domestik kita cukup lumayan jauh. Dulu ada jamaah kami yang dari Majalengka ya, Pak Awan sama istrinya. Dia lempar di tanggal 11 kalau nggak salah selesai nahar ya, selesai tahallul, dia mengunjungi saudaranya mulai pagi kembali lagi tengah malam. Ya, selain memang lama di ketemu sama keluarganya, tapi perjalanannya jauh katanya. Bisa berkilo-kilo dan rentan menyasar. Karena tepatnya antum tahu kalau sudah di Mina itu tendanya kan mirip semuanya. Harus benar-benar punya teknologi GPS yang bisa membimbing kita pulang dan perginya. Sangat rentan, hati-hati aja kalau tersesat, lumayan tuh jalan kakinya jauh. Karena itu juga yang, oh posisi ya, jemaah haji Indonesia itu tidak seperti jamaah domestik yang kita itu dekat jalur rel, dekat kereta api. Mereka itu di jalur bis, di seberang yang dipisahkan oleh satu jalan besar di tengahnya. Kecuali kalau ada tempat-tempat lain yang mungkin berubah. Tapi sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi harus dipikirkan ulang kalau kita mau berkunjung ke keluarga, orang tua, cari waktu yang tepat, itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan bisa berangkat, tapi juga bisa kembali ke tenda kita. Jangan sampai nyasar dan nggak jelas. Karena banyak loh orang nyasar di Mina itu. Sangat banyak. Saya setiap sekali, mungkin setiap 1 kilometer dalam beberapa pengalaman sebelumnya, itu bukan orang Indonesia aja, orang Cina pun ada, orang-orang asing dari negaranya masing-masing. Selalu saya nemuin, nanyain, ditanya bahasa Inggris, bahasa Arab nggak paham, susah. Akhirnya nyasar sampai ke ujung Musdalifah ada. Jadi hati-hati kalau memang itu. Begitu paling ya, ya sama mau nanya lagi, Sat. silakan. Misalnya yang haji ini apa namanya nenek gitu kan, nenek ini kan kalau nggak salah ada apa namanya mahramnya ya. Terus Perempuan mahramnya ya, itu iya nenek dari perempuan Indonesia ya. dari Indonesia ya. Nah itu Hmm. terus misalnya mahramnya itu dari Madinah, Hmm. misalnya Tolib Tolib Hmm. Jamiah misalnya, itu gimana itu, Tat? Maksudnya dia akan ikut bergabung di tenda dari jamaah reguler. Kan Iya. nggak ada haknya, nggak ada jatahnya. Jadi setiap tenda itu sudah dipastikan kapasitasnya berapa orang, untuk makan konsumsinya juga sudah dijatah berapa orang. Itu eh, tidak bisa kita bernambah kemudian ikut dalam tenda tersebut tanpa ada izin, atau mungkin kalau memang kita izin ke maktabnya atau ke syarikannya, walau alam ya, itu tidak tidak memungkinkan kita numpang di situ. Tapi memang secara fakta ya ada sih yang seperti itu. Ada yang sampai yang namanya haji pakai visa ziarah pun itu rata-rata begitu. Ada yang numpang yang seharusnya tenda untuk haji reguler atau NH plus kapasitas 50 karena ada kedatangan yang pakai haji ziarah itu. Akhirnya tendanya overload. Over capacity-nya dari 50 jadi 100. Bahkan ya tahu kan berita-berita tahun lalu sampai ada yang nginep atau tidur di luar tenda, makan kurang, nggak kebagian. Ya begitulah. Sangat menyedihkan. Tapi makanya jangan jangan sampai kita
menggunakan hak orang lain. Tapi kalau hanya untuk berkunjung, ziarah, menemui, kemudian kita kembali lagi ke tempat kita, tenda kita, ya mungkin. Untuk jadi mahram pun saya kurang tahu, nggak bisa ya, karena masuk ke Mina itu kan sudah di ini, atau mungkin antum ada akses masuk ke situ. Belum tahu sih, Zat. Baru nanya-nanya doang. Karena ini kan keluarga kan masih nanya-nanya juga. Ini kayak gimana misalnya nggak ada mahramnya? Apa Tolib bisa? Ya harusnya mahram dari Indonesia kan, bukan dari sini. Ya. Ini jadi di OOT ya, out of topic yang kita bincangkan. Tapi ya itu ya, sementara bisa saya jawab seperti itu. Oh iya iya. Ya, syukran saja Oke, jazakallahu khairan. afwan wa iyyak. Selanjutnya dari Syauki dari Zuhri ya, bahasa Arab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan Antum. Alhamdulillah banyak kami ngambil istifadah dari Antum. Saya punya pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan nih, saya misalkan di kota yang jauh, misalkan Tabuk. Ya, Terus pas daftar haji ini saya ngambil bakotnya itu di Mekah kan jauh lebih murah. Bisa ya, sampai 500 sampai 1.000. benar. Itu nanti ada masalah nggak ketika kita masuk Mekah misalkan taftis dan lain-lain, dan apa fungsi bakot yang misalkan di Mekah, di Jeddah dan lain-lain itu Ustaz. Mohon apa namanya penjelasan dari antum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqo itu apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Paket ya, atau ya paket ya. Eh, Setiap syarikah atau hamlah, mereka punya kantor utama ya, head office-nya. Kantor maktab roisinya itu biasanya di Mekah atau Jeddah. Ini yang mayoritas, hampir 99%, hampir semuanya. Itu pasti kantor pusatnya itu ada di Mekah atau Jeddah. Ada sebagian di Madinah. Atau mungkin ada satu dua yang di Riyadh ya, saya kurang tahu. Tapi yang pasti itu di Mekah Madinah karena pusatnya Mekah Jeddah ya, karena di situ tempatnya untuk orang berhaji. Makanya ketika mereka membuka pendaftaran untuk memudahkan koordinasinya dan tentunya untuk meminimalisir biaya, mereka akan membuat gathering point tempat berkumpulnya itu di lokasi tempat dia berkantor. Yang Mekah di Mekah, yang Jeddah di Jeddah, yang di Madinah di Madinah. Tapi sebagian dari mereka itu punya kantor cabang di beberapa kota tertentu. Ada di Khobar, ada di Damam, di Riyadh, di Jeddah, Jeddah pusat ya. Di Tabuk mungkin ada, di Ha'il ada, mungkin juga di Najran ataupun di Abuha dan sebagainya. Kantor-kantor cabang ini yang bisa juga digunakan sebagai titik pertemuan warga atau calon jamaah haji. Jadi memang konsepnya seperti itu. Karena apa? Harus dikumpulkan calon jamaah hajinya, baik itu yang di Mekah, di Madinah, atau di kota-kota lain yang sebagai cabangnya, kantor-kantornya, untuk mobilisasi memudahkan masuk ke dalam Mekah, atau masuk mulai dari mikot makanya, dari mikot masing-masingnya. Karena menjelang musim haji atau setiap tanggal 15 Zulqa'dah, seluruh pintu masuk Mekah itu sudah ditutup, dilarang masuk kecuali warga yang memiliki izin tinggal di Mekah, atau ahlu Mekah, atau yang punya izin bekerja di Mekah, atau yang punya izin berhaji atau tasreh. Baik itu yang haji dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kan pasti visanya dan dia sudah ada yang urus setiap maktab. Makanya salah satu aturannya juga bagi yang ingin berhaji atau masuk kota Mekah itu harus punya izin seperti yang tadi saya sebutkan, baik itu izin tinggal di Arab Saudi, di Mekahnya, bekerja di Mekah, atau punya tasreh. Nah, untuk jamaah haji biasanya untuk masuk ke Mekah ini, atau bukan biasanya, memang sudah jadi aturan juga, tidak ada kendaraan masing-masing atau pribadi, tapi harus menggunakan kendaraan yang disediakan oleh syarikah atau hamla penyedia agent travel haji itu.
Makanya mereka dikumpulkan di satu tempat yang disediakan. Kalau ada cabang kantornya, ada kantor cabangnya di Riyadh, maka dibuka pertemuan di Riyadh. Kalau ada di Hail, maka dibuka gathering point-nya di Hail. Kalau di Damam, Khobar, dan seterusnya. Adapun mereka yang nggak punya cabang, maka mereka umumkan untuk berkumpul di kantor pusatnya di Jeddah ataupun di Mekah. Nah, untuk masuk ke Mekah ini yang harus berombongan. Selain orangnya harus bertasreh, mobilnya atau bisnya itu juga harus punya tasreh. Maka nanti di setiap mikot itu akan diperiksa masing-masing jamaah dan mobilnya juga akan ditempeli tasreh atau permit haji, izin berhaji untuk masuk ke dalam Mekah. Nah, bagaimana kalau kita memilih Mekah dan kumpulnya di Mekah sementara kita tidak berombongan dengan rombongan jamaah syarikat tersebut? Maka kita bisa saja masuk ke Mekah dengan menunjukkan tasreh itu. Karena tasreh itu kan ada keterangannya juga. Dan ketika itu di quick response-nya itu di-scan oleh askari atau polisi yang menjaga di perbatasan Mekah, mereka akan membaca. Jadi nggak ada masalah kalau kita, yang penting kita sudah punya tasreh, ternyata di situ nanti informasi itu semuanya ke SMS ya, ke SMS nomor yang didaftarkan atau yang terdaftar di Dusuk atau di Absir. Jadi semua informasi itu akan masuk ke situ. Termasuk diantaranya informasi, oh kumpulnya di Mekah, di jalan ini, di gedung ini, jam sekian sampai jam sekian. Nah kita harus ikuti petunjuk itu. Datang ke sana. Yang di Jeddah-Jeddah, yang di Mekah-Mekah, yang di Madinah-Madinah, dan di kota lainnya. Kita ikuti. Yang agak kerepotan kalau pengumumannya hanya bahasa Arab. Rata-rata bahasa Arab. Makanya perlu, ya sekarang sudah canggih kan ya, ada penerjemah juga di Google Translator atau yang lainnya. Meskipun kadang-kadang kacau penerjemahannya. Nah, fungsinya grup ini, silakan nanti grup ini tetap terus jalan aja ya, jangan sampai ditutup sampai insya Allah semoga kita mabrur hajinya sampai selesai. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal yang kurang mengerti bisa kita ngobrolin di grup. Jadi kalau antum sudah dapat pemberitahuan di SMS, oh kumpulnya di Mekah, berangkat ke Mekah untuk menuju ke poin gathering itu, yang penting ada tasrehnya. Dan teman-teman kami juga ada sih kemarin yang gatheringnya di Mekah juga. Mereka berangkat sendiri ke sana. Tentunya kalau udah ke Mekah kan sudah masuk ke ini kan wilayah haram kan, harus siap dengan ihram juga, sudah berniat untuk umroh atau langsung haji. Silakan nanti diambil fikihnya mau tamattu atau mau ifrad atau kiron. Begitu, jadi nggak ada masalah ya, insya Allah. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah-mudahan bisa menjawab nih. Gimana, Syauki? Cukup ya? Saya lanjut ke Yunafi Autal Anil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mau melanjutkan pertanyaan dari Pak Sauki tadi. Ini kasusnya kalau misalkan yang berhaji itu kan saya. Ya, Nah, nanti insya Allah suami beserta anak-anak itu mau kan mengikuti syarat safar ya. Jadi menemani, ya, mengantar sampai ke harapannya sih bisa sampai ke Mekah atau paling nggak minimal ke Jeddah. Tapi harapannya sih ke Mekah. Nah, hmm, yang punya izin tasrih kan berarti kan saya ya haji ya. ya. Itu nanti bagaimana suami dan anak-anak saya? Apakah nanti bisa ikut sampai masuk ke Mekah atau tidak gitu, Ustaz? Anti atau ibu harus pilih poin gatheringnya yang di luar mikot atau di dalam mikot tapi yang masih diizinkan kita ngantar ke sana, suaminya atau anaknya. Karena tidak bisa suaminya atau anak bisa ngantar sampai ke dalam Mekah, tidak mungkin. Ini juga yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Istri saya kebetulan nggak bisa berhaji karena harus ada sesuatu di Jeddah. Itu saya antar sampai ke Jeddah saja, sampai di gathering point yang ditentukan oleh syarikat tersebut. Sampai di Jeddah, saya lepas dan masuk ke rombongan jamaah haji yang sudah disediakan bis di lokasi, biasanya di Sholatul Ars ya, tempat-tempat orang menikah, tempat-tempat gedung-gedung pernikahan di Jeddah atau di mana. Jadi jangan pilih yang di Mekah. Kalau dipilih yang Mekah, suami atau keluarga nggak bisa langsung nganter sampai
ke gathering pointnya karena masuk Mekah sudah tidak diizinkan kecuali yang punya tasreh. Pengalaman saya sih sampai ke Jeddah, di situ ketemu dengan rombongan, sudah ada bis yang menunggu banyak, ada pembimbingnya itu setiap bis, wanita-wanita, laki-laki dipisahkan. Akhirnya dilepasnya sampai situ aja, nganternya sampai tempat keberangkatan yang bisa kita capai sebelum masuk Mekah. Karena kan Jeddah ke Mekah kan dekat ya, sekitar setengah jam atau 1 jam. Jadi ya sudah sampai sampai di situ kita nganternya gitu, nggak bisa masuk sampai ke Mekah. Begitu, kira-kira. Ada lagi yang masih belum pasti jelas. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ah, Oke, wajazakallah khair. Baik, itu ya. Jadi sudah pertanyaannya ada lagi. Baik, dari Ina Ziyad Joya, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, Alhamdulillah tadi pagi saya sama suami udah berhasil register di aplikasi Nusuk. Kita ngambil kelas 2, ngambil paket yang nomor 2 di syarikahnya Almanar for Hajj and Umroh. Hmm. Ya, saya sih berharap ada lagi yang bisa masuk ke syarikah itu biar ada teman orang Indonesia. Tapi misalkan kalau misalkan qadarullah kami tidak ada teman gitu, apakah nanti kami bisa dapat info-info untuk haji dari grup ini atau misalkan ada bimbingan live atau bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, benar. Nanti akan saya buka grupnya ya untuk komentar. Tapi komentarnya jangan sampai OOT ya. Harus sesuai dengan temanya, jangan keluar dari tema haji nanti. Nanti saya akan buka grup yang pakai 1 2 itu tuh, biar bisa berkomentar dan saling komunikasi. Memang gini ya, kita lihat trennya ketika ini diberlakukan aturan seperti saat ini. Pemerintah Saudi itu memang sudah ingin menekankan bahwa jamaah haji umroh juga dilakukan kan, seperti nusuk itu atau tasre-tasre yang kita harus lakukan. Itu kita itu sudah diarahkan agar berangkat haji secara mandiri. Artinya sudah tidak ada ketergantungan dengan grup atau kelompok. Adapun kalau memang pingin masih berkelompok atau bergrup kan itu situ sudah diberikan opsi ya murafik itu, companion yang sampai 14 itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bu Ina ini, dia sudah memilih satu syarikat yang namanya, diulang pun namanya apa, itu bisa disampaikan juga ke teman-teman sekaligus ngajak Ya, namanya Almanar for Almanar. Hajj and Umroh. Bisa ditulis di meeting chat ini, nanti biar Ya. orang tahu, teman-teman tahu. Ini saya juga rekomendasi dari salah satu staf KJRI Jeddah. Beliau itu tahun lalu haji menggunakan syarikah ini yang kelas 2 dan beliau apa kesannya tuh bagus banget Bagus katanya ya. untuk fasilitas dan pokoknya rekomendasi dari beliau itu bagus katanya Hmm. gitu. Ya Ini coba saya ditulis Bu ya, ditulis di meeting chat chat ya. namanya, biar mungkin bisa ngajak, ayo bareng-bareng ke sini, tuh nggak ada masalah. Nanti sebenarnya kan Almanar. semangatnya kita membuat grup dan mengkolektifkan ini, selain kita bisa berbarengan, juga ada pembimbingnya, ada ustadznya. Nah, ini kan belum belum terbentuk nih. Nah, dan tadi saya sudah ceritakan bahwa kami sudah coba menghubungi pihak-pihak syarikah yang bisa memberikan kesempatan kita bergerombol atau bersama-sama berombongan. Tapi ternyata kan kondisinya seperti itu, masih menunggu sekitar 3 atau 4 5 hari lagi. Nanti akan kami update. Tapi kalau sudah mendaftar seperti Bu Ina ini, silakan kalau mau bareng-bareng Almanar for Hajj and Umroh itu ditulis ya di meeting chat. Silakan kalau bersama-sama. Dan kami insya Allah ya, saya pribadi akan tetap ingin membantu Bapak Ibu yang butuh bimbingan. Nanti akan kami adakan juga seperti yang tadi disebutkan Bu Ina. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika kita nggak bisa bareng-bareng berhaji bersama rombongan, kita tetap ikuti, kita pantau. Waktu itu saya di Jeddah bahkan, menunggu istri saya kembali dari haji, saya tunggu di Jeddah. Jadi waktu nganter tadi di Jeddah, ketika mau pulang kembali dari hajian pun saya tunggu di Jeddah. Karena keluar masuknya dari Makkah itu lewat Jeddah. Nah, itu juga kami lakukan, ada bimbingan online. Jadi ada ustadz yang kita minta untuk mengisi di jam-jam yang kondisinya memungkinkan lewat live di Zoom atau lewat YouTube juga.
Di situ nanti kita akan adakan dialog dan tanya jawab terkait dengan manasik, terutama fikih-fikihnya ya selama berhaji. Ya, memang kadang-kadang kita membaca buku atau mendengarkan YouTube yang sudah siaran langsung, siaran ulangnya mungkin kurang kurang memuaskan. Sehingga kalau kita langsung berinteraksi dengan yang live atau lewat online, syukur-syukur sih ada ustadznya yang membimbing juga dalam selama manasik. Tapi kalau itu pun tidak bisa, maka ya insya Allah jawabannya iya Bu. Nanti insya Allah akan kami tetap bantu pembimbingan. Makanya grupnya tetap diadakan, jangan bubar, terus ada aja. Ya, selama hari-hari menjelang haji tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah, insya Allah akan kita tetap monitor dan kita bantu, meskipun tidak satu rombongan, meskipun tidak bersama-sama. Harapan kami sih, harapan saya nanti kalau ada yang masih mau menunggu sampai 4-5 hari lagi, kita akan arahkan ke salah satu syarikah dan kita akan bareng-bareng di satu syarikah tersebut. Meskipun nanti ada yang berbeda pun tidak ada masalah karena pilihannya. Nanti juga akan saya pelajari nih Almanar. Sebenarnya secara prinsip ya tadi sempat saya sampaikan, seluruh syarikah yang terdaftar di Nusuk dan di portal Kementerian Haji itu mereka sudah standar, sudah mendapat izin untuk melaksanakan atau melayani jamaah haji. Tentunya kita tahu bagaimana di sini pemerintah Saudi itu sangat ketat dalam pengawasannya kan. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya standar dalam melayani jamaah. Cuma ya bedanya dikit-dikit lah. Kalau tadi saya sebutkan dari sisi fasilitas seperti hadiahnya atau lokasinya juga mungkin berbeda ya. Dari ada yang dekat ke Jamarot, ada yang agak jauh, ada yang agak luar sedikit. Atau bahkan sampai luar ke Musdalifah itu ada. Itu saja yang sedikit membedakan. Tapi secara prinsip mereka punya standar yang baku SOP ya, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Sekali lagi nanti akan tetap kita bersamai, kita akan bantu semaksimal mungkin selama mulai dari tanggal 6 sampai selesai, bahkan mulai sekarang apapun yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita bisa berkomunikasi di WhatsApp group. Dan sekali-kali kalau butuh Zoom atau kita perlu komunikasi seperti ini, kita adakan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, itu ditanya tuh lokasinya. Karena lokasi ini juga punya pengaruh ya. Nah, bisa sih dilihat di website ya atau di aplikasi, di Nusuk. Masing-masing syarikat itu sudah bisa kita cek di mana lokasinya. Tadi juga ada yang memberikan rekomendasi ada satu jamaah, katanya ada satu syarikat yang jaraknya cuma 300-an meter dari Jamarot. Tapi ketika dilihat harganya memang cukup tinggi ya, cukup mahal ya. Tapi bagus juga sih. 14 ribuan itu. Itu yang kelas 2 kalau nggak salah. Level atau paket 2. Sudah hampir sama dengan yang di Mina Tower. Karena jaraknya emang sangat dekat. Oke, selanjutnya dari Abdur Razak. Tafadhol. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ya, langsung aja. Jadi alhamdulillah hari ini tadi udah bisa ambil untuk paket yang 4 ya, alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan di paket 4 ini kan seperti yang diketahui bahwasanya di Mina itu kita nggak dapat tenda. Dan seperti yang Bapak pernah sampaikan di Zoom sebelumnya, bahwasanya di sana nanti ada sebagai gantinya ada penginapan di sekitar Aziziyah kalau tahun kemarin ya. Nah, kalau untuk yang sudah mengambil paket 4 ini, bagaimana caranya agar kita bisa tetap bermalam di Mina? Kan karena bermalam di Mina kan sebuah keharusan untuk jemaah haji gitu. Bagaimana solusinya untuk menyikapi itu? Terima kasih. Ya, coba saya cek. Sebenarnya sudah pernah saya sempat sampaikan ya. Jadi nanti di paket 4 ini yang tidak punya tenda di Mina dan setelah selama mabit di tanggal mulai 10 malam 11 12 rata-rata semuanya atau semuanya jamaah haji dalam negeri itu mereka mengambil, kan tulisannya apa? Mustajil apa mutajil ya? Apa istilahnya itu di websitenya itu? Nafar awal itu maksudnya. Jadi tidak semuanya itu yang dari dalam negeri itu akan menyelesaikan atau melaksanakan jamak
manasik haji ini sampai tanggal 12 saja. Nah, tanggal 10 malam, tanggal 11 malam ketika kita disunahkan untuk atau wajib ya untuk bermalam mabit di Mina, itu jamaah itu akan ada tafwid ya, ada mobilisasi oleh pihak penyelenggara, oleh Hamla atau syarikahnya menuju ke jembatan Mina. Itu yang saya baca, coba saya cek lagi di filenya. Lupa ya naruhnya di mana ya waktu itu. Ya, seingat saya begitu. Jadi ada mobilisasi jamaah ketika mabit di malam 11, malam 12, atau kalau nafar sani berarti sampai malam 13, itu akan digiring jamaah yang tinggalnya di luar area Mina itu akan digiring ke lokasi Mina. Waktu itu seingat saya disebutkan Jasar Mina. Jasar ini jembatan atau bahasa kita kubri di sini. Kemungkinan akan dikirim ke sana, duduk di situ selama waktu minimal untuk bermabit, yaitu setengah malam, sekitar 6 jaman ya, atau lebih. Selesai memenuhi syarat mabit, ya sudah kembali lagi ke tempat penginapan. Dan itu yang juga dilakukan oleh jamaah-jamaah dulu kalau ngoboi itu seperti itu. Yang nggak punya tenda-tenda di Mina, yang tinggal di daerah-daerah Ajijia sana, mereka menjelang setelah maghrib atau setelah isya, digiring, nanti duduk-duduk di dekat-dekat jembatan. Di situ ada Albek ya kalau nggak salah. Ada Albek, ada satu restoran fast food juga di situ, daerah situ. Itu akan rame orang duduk di pinggir-pinggir jalan sampai ke arah di bawahnya Jamarot sana. Ya, itu kan masuk Mina ya. Jadi mabitnya di situ. Jadi tidak mabit di luar lokasi Mina. Ya itu karena ekonomis ya. Tapi walau alam tahun ini bagaimana cara penggiringan yang penting atau yang pastinya bagi yang tidak memiliki tenda di Mina untuk mabit selama ayam mutasyrik itu akan digiring atau dimobilisasi akan dibawa untuk ke lokasi Mina untuk mencapai atau untuk dapat minimal syarat bermabit di hari-hari tasyrik. Begitu Pak. Nanti saya buka lagi filenya, nanti akan saya share di grup bagaimana proses atau rencana yang sudah yang sudah dirancang oleh pihak syarikah, tentunya dengan monitoring dari Kementerian Haji dan Umroh. Begitu ya, Pak Abdul Fajak, semoga jelas. Saya coba sekarang baca ini pertanyaannya banyak nih. Atau bukan pertanyaan, ada komentar yang lain. Ya, silakan Pak Abdullah dulu yang sudah angkat tangan. Coba tuh. Ini sudah jam 9.42 ya, kita sampai secapeknya aja. Silakan. Ya, Bismillah. Eh, saya mau bertanya. Ya. Jadi kan insya Allah istri mau berangkat haji. Ya. Jadi kita kan punya bayi yang masih kecil dan masih menyusui. Itu kira-kira gimana ya Ustadz ya? Ada solusinya nggak gimana? Bagusnya ya. Artinya Kalau suami misalnya Bapak Ibu mau berhaji ya? Anaknya ditinggal gitu. ya anak yang masih menyusui gitu. Jadi dia masih bergantung lah kan sama orang tuanya gitu, sama ibunya khususnya. Itu gimana solusinya Ustaz ya? Ya, memang aturannya tidak diizinkan bagi anak-anak di bawah 15 tahun. Meskipun setiap tahun kalau kita lihat bahkan foto resmi dari SPA, Saudi Press Agency, kalau kita lihat di Twitter, malah memotret anak-anak yang sedang berhaji. Dan kita perhatikan mereka kelihatannya dari warga negara IPB gitu ya, dari warga Asia Selatan. Padahal aturannya nggak boleh anak kecil itu ikut berhaji ke tenda Mina, ke Arafah atau Musdalifah. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang kita baca hari ini, jelas di situ disebutkan tidak boleh di bawah 15 tahun. Nah, ini yang menyusui susah ini. Makanya solusinya dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau aturannya seperti itu. Adapun dulu kebiasaan teman-teman kami yang berangkat haji, ternyata anaknya masih belum bisa diajak. Itu biasanya nitip ke tetangganya atau kenalannya. Selama berhaji dititipkan.
sambil ketika ibunya di tenda atau bapaknya lagi manasik, video callan sama anaknya yang ditinggal di kotanya. Misalnya berangkat dari Riyadh, anaknya ditinggal ke tetangganya, kemudian dia pergi haji. Saat sa'i atau saat lempar jamarot, video callan sama anaknya yang ditinggal di Riyadh. Nah ini yang menyusui ini yang agak susah ya. Karena harus minum susu ibunya. Iya benar. Walau Pak, saya juga nggak bisa jawab nih. Kalau mau mencontoh Rasulullah SAW, apakah bisa ya dititipkan ke orang yang menyusui dari Bani Sa'adah ya, orang-orang yang punya kelembutan atau Iya saya kan juga nggak payah berani juga jawab kita juga Pak. cari orang yang iya. Soalnya kan yang menyusui itu kan secara tidak langsung dia menularkan sifat gitu kan ke yang Iya, disusui gitu. ya dan akan menjadi Kemudian ibu Ustaz, itu. iya benar. Jadi ada kemungkinan Ustaz ya bisa dihisludupkan. Walau alam Pak, saya juga nggak paham itu kok bisa ya anak-anak masuk. Kalau kita lihat Iya, foto-fotonya banyak itu videonya juga. Padahal kita iya. jelas-jelas Soalnya di kan situ di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk berhaji. Ya, saya nggak berani jawab, Pak. Mungkin bisa konsultasi ke dokter ya atau orang yang lebih paham, Pak. ya insya Allah mudah-mudahan nanti di grup ada yang bisa Ya, bantu atau ada pengalaman nanti kan. ya itu Mudah-mudahan. dia. Ya, udah saya buka kolom komentarnya untuk yang di grup 1 2 itu. Silahkan nanti Insya kalau Allah, mau insya Allah. komunikasi di situ. Baik, Pak ya. Terima kasih. Oke, Selanjutnya, Cukron. Afwan. Kepada Jumriani, tafadhol. Oh, mikrofonnya sepertinya belum terpasang itu. Kepada Siti Fauzia dulu, silakan. Ibu Siti atau Mbak Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, laki-laki ternyata Siti. Iya, saya suaminya Siti Fauzia ya. Iya, nggak apa-apa. Tafadhol. Ya, saya mau tanya kebetulan saya sudah punya iqomah ya karena saya mahasiswa di Saudi sini. Hmm. Pertanyaan saya dihadapkan pada dua pilihan travel atau hamla. Travel pertama itu adalah paket satu, dia dari Jeddah. Kemudian travel kedua itu adalah dia paket tiga, dia dari Rabih ya. Keduanya dekat dengan domisili saya. Ya, Hmm. pertanyaan saya adalah yang pertama untuk ikut travel itu lebih baik mana? Apakah dengan harga yang lebih tinggi, namun sedikit orang Indonesia dalam satu rombongan, atau harga yang lebih rendah, namun banyak teman-teman Indonesia dalam satu rombongan? Karena saya khawatir apabila saya ngambil paket yang lebih tinggi gitu ya, namun tidak ada orang Indonesia, takut terkendala bahasa Ustadz. Karena saya juga kurang fasih dalam bahasa Arab, jadi takutnya nanti terlunta-lunta begitu. Nah, dari berdasarkan pengalaman Ustadz, mungkin ada rekomendasi di antara dua pilihan mana lebih baik. Syukron. Afwan. Saya pribadi dan sebagian besar orang ketika mau berangkat haji itu selalu membutuhkan komunitas atau kelompok atau rombongan sesama bangsa. Karena ya melihat bahwa ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan hanya 1 kali dalam seumur hidup, dan banyak kelebihan yang lainnya termasuk mengeluarkan harta, tenaga, dan sebagainya. Makanya inginnya benar-benar maksimal, terbimbing, tidak keliru, tidak salah, atau jangan sampai kurang atau menyelisihi bahkan dari sunnah. Oleh karena itu makanya selalu pengen ada yang membersamai ya, termasuk diantaranya ada ustadz pembimbing. Jarang-jarang orang yang berangkat haji secara mandiri dari pertama kali itu berangkat sendiri. Tapi kalau memang punya kepercayaan diri dan dalam kebiasaannya memang suka apa adventure ya, ada jiwa bertualang dan insya Allah berani, tidak ada masalah, kita tidak ada rombongan juga. Toh sekarang juga ada beberapa fasilitas ya teknologi yang tadi sempat saya sampaikan. Kita juga akan bantu, insya Allah ya, sepengalaman kami bertahun-tahun kami juga membantu teman-teman yang ingin tetap kita monitor, ada grup WhatsApp, nanti kita adakan manasik secara online, dan kegiatan-kegiatan yang tetap bisa menjaga kita supaya tidak
keliru atau kurang dalam melaksanakan ibadah haji ini. Nanti biasanya kalau ada waktu agak sudah longgar ya, misalnya tanggal 8 ya, Tarwiyah. Ketika sudah sampai di Mina untuk di hari pertama, di Mina sebelum ke Arafah, itu kan longgar tuh, kosong waktu ya. Dari mulai pagi sampai sore, itu nggak ada kegiatan. Tinggal di tenda saja, menunggu waktu keberangkatan ke Arafah. Nah, di waktu senggang seperti itu, kita adakan kajian online. Nah, syukur-syukur kalau ada yang tadi saya sebutkan, ada rombongan, di situ ada ustadznya, itu lebih afdol lagi. Karena akan diberikan ceramah, nasihat, dan juga apa, memberikan ilmu tentang fikih-fikihnya. Dan memang kami rasakan dulu ketika yang sangat terkesan sekali, ada namanya Ustadz Yusron, sekarang sudah kembali ke Kediri, udah exit. Mungkin antum pernah ada yang dengar. Dia di Dai Islamic Center di Hasa. Masya Allah, itu beliau sangat semangat dari pagi sampai malam, mau gitu melayani jamaah. Ada yang bertanya dijawab, ada waktu senggang dia bicara. Setiap kali kumpul majelis dengan beliau itu tidak ada waktu atau kesempatan kecuali diisi oleh hal-hal yang bermanfaat terkait dengan haji. Tanya jawab. Beliau kebiasaannya kalau sholat jamaah di area tenda itu, ikut sholat jamaah, pulang-pulang bawa hadiah. Karena setiap kali sholat jamaah itu ada kuis di komplek atau di tenda tersebut. Jadi itu salah satu nilai plusnya kalau kita bersama-sama berombongan ada ustadz pembimbingnya. Kendala yang biasa dihadapi atau tantangan lah yang biasa ditemui ketika kita tidak ada teman atau tidak ada yang bisa memberikan informasi dengan bahasa kita, paling terkait dengan teknis. Misalnya ada pengumuman berangkat untuk ke Arafah, itu kan dijadwal sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, itu disampaikan dengan bahasa Arab. Dan setiap syarika atau setiap tenda di Mina itu, mereka fasilitasnya tidak semuanya sama. Sebagian ada yang sudah memasang di setiap tenda itu loudspeaker yang terintegrasi ke amplifier di kamar atau di kantor syarikat tersebut. Jadi sehingga kalau ada pengumuman cukup dengan mikrofon sudah tersebar dan didengar oleh semua jamaah. Tapi ada sebagian yang menyampaikannya seperti zaman dahulu, zaman dulu. Disampaikan ke tenda-tenda pengumuman. Orangnya disuruh keliling. Nanti jam 1 malam kita siap-siap berangkat ke Arafah. Nah, ya, pengumumannya pakai bahasa Arab masalahnya. Sebagian kecil ada petugas-petugas dari syarikat itu yang bisa bahasa Inggris, ada sebagian. Nah, yang pernah kami lakukan ketika ada seperti itu, ada jamaah yang kadang merekam atau mengirimkan, memforward apa yang dia dengar didapatkan di tenda kepada kami di grup. Nah, baru kita terjemahkan. Oh, ini maksudnya ini, maksudnya itu. Tantangannya itu bahasa ya, memang. Apalagi bahasa yang dipakai kan AMIA, bahasa pasaran. Yang kadang orang yang baru sampai di Saudi meskipun sudah belajar lama di Mahat, di pesantren, datang ke sini masih harus adaptasi dengan pemahaman cara bicara orang sini dengan lahja dan bahasa pasaran yang mereka gunakan. Paling tantangannya itu Pak. Jadi masalah bahasa, bimbingan. Nah, saya insya Allah akan membantu itu, akan mencoba semaksimal mungkin di grup itu kita maksimalkan. Kalau memang harus berangkat sendirian tanpa ada rombongan teman-teman yang lain, manfaatkan grup yang ada. Toh di situ juga bukan saya sendirian, mungkin ada beberapa teman mahasiswa atau orang-orang yang lebih paham yang sudah pernah berhaji, bisa membantu, bisa komunikasi. Nah, adapun kalau yang akan berangkat berombongan, ya insya Allah saya minta waktu sampai 4-5 hari untuk memastikan bisa satu syarikat yang siap menampung atau menerima kita secara berkolektif dari warga negara kita, sehingga kita juga bisa memberangkatkan satu ustadz misalnya. Nanti kalau sudah satu rombongan misalnya satu bis saja ya 40 atau 50 orang, kita usahakan ada satu pembimbing dari orang kita, ustadz kita,
Dan sebenarnya saya kemarin waktu ke Madinah sekitar sebulan yang lalu sudah bertemu dengan Ustadz Ariful Bahri, Ustadz yang mengisi di Masjid Nabawi, pengajar di pintu berapa ya? Pintu saya lupa 18 atau berapa. Setiap maghrib itu. Beliau tahun depan itu sudah exit keluar dari Saudi. Dan saya sudah menawarkan dan meminta ke beliau, kira-kira Ustadz ada bisa nggak mungkin nggak untuk membimbing jamaah kami yang mau berangkat haji tahun ini. Memang tidak menjawab langsung iya, tapi beliau mengatakan insya Allah bisa eligible. Jadi dia tidak terhalangi dengan eh, apa syarat dibolehkannya untuk berhaji. Jadi beliau bisa berhaji, tinggal nanti saya follow up. Kalau beliau ini saya kurang tahu juga apakah nanti dipakai untuk menjadi pembimbing di Mina Tower yang di VIP atau yang di kelas 1 atau kelas 2 atau di paket 1 2. Tinggal nanti saya pastikan ke beliau kalau sudah ada rombongan dan grup yang satu rombongan nanti akan saya ajukan ke beliau untuk menjadi pembimbing. Atau ustadz yang lainnya masih ada yang bisa. Saya sendiri pun masih belum bisa berhaji karena masih dikasih tanda silang tadi itu saya coba ternyata masih dalam 5 tahun terakhir sudah berhaji sehingga belum dapat akses untuk bisa berhaji lagi. Tapi insya Allah ya intinya gini Bapak Ibu. Eh, Semoga ini menjadi penambah eh, timbangan kebaikan kita, amal soleh kita. Saya akan bantu Bapak Ibu semua sampai semaksimal mungkin, sampai sebisa mungkin. Baik Ibu yang atau Bapak yang berombongan berangkat bersama kita satu grup ataupun terpisah-pisah. Yang penting masih ada di grup. Komunikasi apapun atau hal-hal apapun yang ingin ditanyakan, dijawab atau didiskusikan, insya Allah akan kami jawab. Saya bantu semaksimal mungkin. Prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya coba untuk baca ya. Ini banyak ya. Eh, Meskipun ini sudah jam 10 ya, kurang 4 menit lagi. Kita sudahi maksimal 10.15 ya. Besok mungkin masih ada kegiatan yang lain. Baik dari Ori. Paket yang ke 8 ribuan itu paket berapa? Dan jadi berapa sekarang syarikatnya apa? Yang 8 ribu itu yang paket 1 2 ya. Satu atau dua. Atau yang satu kayaknya. Syarikatnya banyak, tinggal dipilih. Jadi sudah saya jelaskan. Alhamdulillah ini dapat yang 5 ribuan. Yang dari Madinah silakan. Ini dia Pak Burini ini memilih Hamla Qaswa for Hajj dan Umroh. Paket dari Pak Ori, paketnya berapa aja? Saya belum buka nusuk ya. Silakan dibuka. Jumrian ini kirim apa nih? Oh iya, ini screenshot ya dari aplikasi. Oke. Oh ini nggak ada pertanyaan sih. Berbagi informasi aja ya. Saya baru bergabung dan saya masih baru tadi udah saya jelaskan ya Ibu Lailatul Karimah. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Dari Jizan adanya paket 1 sampai 3, paket 4 menuju Mekah. Jadi nanti ke Madinah. Ya. Kalau yang jamaah Indonesia apa ada grupnya? Jamaah Indonesia. Iya ini kita sedang membicarakannya. Dan saya sudah sampaikan yang bisa kita rancang bersama-sama rombongan untuk yang paket 1 dan paket 2 atau 3. Untuk paket 4 kita benar-benar nggak bisa ya untuk mengkolektifkan satu rombongan. Ya, paket 4 tidak ada camp di Mina, tapi dia akan tinggal di gedung-gedung sugah atau apartemen di sekitar Mina yang terdekat dengan Mina. Nusuk saya nggak bisa dibuka. Eh, Insya Allah bisa sih. Tapi memang tadi ada sempat juga yang ngasih tahu crowded gitu ya, rame gitu ya. Bahkan Bapak Atnaker tadi, Pak Atnaker, Pak Suseno Hadi tadi sempat WhatsApp saya, kenapa nusuknya seperti ini? Ya mungkin rame aja lalu lintasnya. Atau mungkin sinyal internetnya yang kurang mendukung. Oke, dari Indah ini, maaf ingin bertanya, apa Bapak Ibu di sini juga ketika mau masuk aplikasi Nusuk dan klik reservasi sekarang langsung keluar lagi dari aplikasi? Nah, ini dia. Sejak sore begitu apa? Karena sedang overload. Nah, itu. Ya, walau alam ya, kadang-kadang namanya mesin buatan orang ya, aplikasi ya, bisa jadi ada satu saat errornya nggak sempurna. Tapi coba diulangi lagi aja.
jangan menyerah. Ya, telepon saja office-nya katanya, officernya, kata Abdurrahman. Mungkin bisa dibantu lewat customer service ya. Kayaknya ada nomor tagihan sadatnya di aplikasi Nusuk atau di web. Eh, tadi tagihan itu lihat SMS, setahu saya hanya lewat SMS. Ada juga sih di ini rekening ya. Kayaknya bukan untuk yang paket yang kita pilih, tapi semua taklimat atau informasi yang terkait dengan booking kita, reservasi kita itu melalui SMS. Sampai nanti pemberitahuan di mana kita kumpul, alamatnya di mana, Google Map-nya di mana itu akan dikirim atau diterima lewat SMS. Oke, ini ada yang berbagi cerita dari Bu Citra untuk Bu Indah. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Oke, jadi tidak ada pertanyaan ini sebenarnya cuma berbagi informasi ya. Oke, Bu Siti sudah kami jawab ya, syukron. Jazakallah khair. Ya, pintu 19 ya, Ustadz Ariful Bahri itu. Ya, kami kemarin ketemu di pintu 20 berarti sebelahan ya. Kami sempat ngobrol lama, berbagi cerita dan rencana untuk haji ini. Semoga beliau kalau bisa dan menyanggupi, akan kami minta untuk jadi pembimbing haji kita. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, ikhwas sekalian, sekarang sudah tidak ada lagi yang bertanya. Nanti kita aktifkan saja di grup WhatsApp-nya. Jangan khawatir, nanti kalau memang tidak berombongan, tetap kita akan bantu semaksimal mungkin apa yang bisa kita bantu. Tapi kalau ada rombongan, itu lebih afdol. Mudah-mudahan ada ustadz pembimbingnya, apalagi ustadz pembimbingnya salah seorang ustadz yang cukup terkenal, keilmuannya mendalam, dan pengalaman tinggal di Saudinya juga tidak diragukan lagi. Saya kira itu kalau memang sudah tidak ada lagi, tidak ada yang ditanyakan, ada komentar terakhir. Baik, invite nanti saya share linknya untuk grup ya. Jadi nanti kalau ada yang mau diundang orang lain atau teman-teman yang lainnya silakan langsung dibagi linknya, klik dan akan bisa bergabung langsung di grup WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.